Ini adalah tanaman lengkuas atau laos yang ditanam di area sekitar bambu, tanaman bambu. Ternyata bisa tumbuh dengan baik, bisa rimbun juga. Ini pring wulung atau bambu wulung. Nah, buat teman-teman yang punya lahan yang ada tanaman bambunya, biasanya sekitar bambu itu sulit untuk tumbuh tanaman lain. Tapi ini jenis-jenis tanaman rempah-rempah seperti laos seperti ini bisa tetap tumbuh dengan baik. Jadi bisa menjadi alternatif untuk tanaman produktif di area sekitar rumpun bambu ini. Karena biasanya area sekitar bambu tidak dipergunakan dengan baik. Karena bambu ini cukup rimbun ya, apalagi ketika musim hujan, sehingga cahaya di bawahnya itu kurang, tidak seperti di lahan yang terbuka, lahan yang panas. Nah, ini untuk memanfaatkan area sekitar bambu ini, maka dicari tanaman-tanaman yang cocok agar tetap bisa produktif. Salah satunya ini laos atau lengkuas. Alternatif lainnya ini ada kapulaga. Kapulaga ini juga bisa tumbuh dengan baik. Walaupun mungkin secara kecepatan pertumbuhannya lebih lambat daripada ditanam di tempat yang lebih banyak terkena sinar matahari ya. Tapi tetap lebih baik daripada tidak ditanami apa-apa. Bambu ini memang bagus untuk bermanfaat. Salah satunya selain untuk diambil bambunya, tanaman bambu ini juga bisa menyimpan cadangan air. Tapi kalau di lahan produktif ini bisa mengganggu tanaman lain. Nah, kalau tidak mau menghilangkan bambunya, maka kita cari tanaman yang cocok seperti ini. Ini jaraknya itu sekitar 3 meter, 3-5 meter dari rumpun bambu. Bisa lebih dekat, tapi nanti kalau pas nebang bambu biasanya ya kerobohan ini. Tantangannya itu ketika kita membutuhkan bambu, maka tanaman di sekitarnya juga kemungkinan akan terkena dampak ketika kita menebang bambu. Nah, kalau misalnya tanaman lengkuas ini kerobohan bambu sampai rubuh gini, dibiarin saja, jangan dipapras kalau rumputnya belum banyak, agar tidak mati kering. Biarkan saja, nanti tetap hijau ini sampai tumbuh tunas-tunas baru.
tantangannya ketika nanam lengkuas ini ketika masih rumputnya belum banyak, masih baru tanam. Kalau sampai mati ya susah nanti. Tapi kalau sudah banyak seperti ini, kalau misalnya 1, 2 ada yang patah, ini enggak masalah, tetap tumbuh lagi tunas baru. Dan tanaman lengkuas ini mudah tanamnya, minim perawatan, tidak repot merawatnya, cukup menggemburkan tanah dan menghilangkan gulma ya kalau sempat. Dan hamanya itu jarang. Tanaman lengkuas ini termasuk cocok di Indonesia, jadi nggak terlalu repot tanamnya, nggak repot perawatannya. Kekurangannya nanti jadi rimbun seperti ini. Ini jadi tumbuhnya tinggi karena di lahan yang karena sinar mataharinya kurang, jadi cenderung pertumbuhan tanamannya menjadi tinggi. Ini untuk lengkuas bisa mencapai 2 meter lebih. Nah, seperti inilah pertumbuhan tanaman lengkuas di bawah naungan bambu atau di sekitar bambu yang rindang seperti ini. Ini selain bambu juga ada pohon-pohon besar lainnya ini. Jadi lengkuas memang cocok atau bisa ditanam di tempat yang rindang di bawah naungan. Ini juga bisa menjadi alternatif tumpang sari untuk pemilik kebun tanaman buah atau tanaman yang besar. Bahkan di kebun pohon kelapa ya bisa ditanami lengkuas, karena ini cukup mudah tumbuhnya, tidak repot merawatnya, bahkan tidak tanpa dirawat pun tetap tumbuh. Ini dulu cuma ditanam kemudian dibiarkan begitu saja, paling kadang-kadang dicabuti rumput-rumput liar ya, bisa tumbuh seperti ini. Saya tanam tidak terlalu banyak ya, cuma sekitar tanaman bambu aja, karena untuk memanfaatkan area kosong. Dan ini daun-daun bambu yang mengering melapuk ini juga bisa jadi pupuk yang bagus, kompos yang bagus ini.
Cukup sekian video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.